Pemirsa, petugas pemadam kebakaran selamatkan seorang balita terkunci di dalam mobil orang tuanya yang terparkir di kawasan Jalan Pinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Sang balita perempuan itu akhirnya dapat dikeluarkan dari dalam mobil dengan selamat. Bahu-membahu, sejumlah petugas pemadam kebakaran berupaya menyelamatkan seorang balita yang terkunci di dalam mobil yang terparkir di kawasan permukiman Jalan Pinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas terpaksa merusak sela-sela pintu mobil dengan alat sederhana. Dalam waktu beberapa menit, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi sang balita dengan selamat keluar dari dalam mobil. Terkuncinya balita terjadi saat ibunya yang hendak menggendong anaknya keluar dari dalam mobil. Tiba-tiba saja kunci mobilnya terjatuh dan seketika langsung mengunci secara otomatis. Sontak, anak balitanya menangis hingga membuat panik sang ibu. Warga yang tak bisa membuka pintu mobil langsung memanggil petugas damkar ke lokasi. Dia memang sedang keluar mau turun, kunci kepegang terjatuh, ternyata kan pas mau ngambil anaknya ini soalnya kan tipikal Korea dibuka pintu langsung nutup semua dia, jadi anak belum sempat kepegang gitu. Sebenarnya emang sudah mau keluar ya, mungkin pelajaran untuk para orang tua ya, betul. Harus dibaca lagi karakter mobilnya gimana gitu. Usai berhasil dievakuasi, balita langsung dipeluk erat sang ibu. Di Jakarta, Rizky Volupi melaporkan. Pemirsa, pesawat Amole Air tergelincir di distrik Okumia, Papua Tengah. Pesawat diduga terbakar saat mendarat di bandara. Kebakaran, pesawat jatuh langsung terbakar. Pesawat Amole Air tergelincir di Bandara Aminggaru Ilaga, distrik Okumia, Papua Tengah. Pesawat dengan nomor penerbangan PKPPI jenis Karavan itu tergelincir saat landing. Pesawat hilang kendali hingga akhirnya menabrak pagar bandara. Pesawat ini digunakan melayani penerbangan masyarakat maupun kargo di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Diduga pesawat terbakar saat landing akibat rem yang tidak berfungsi. Saat ini otoritas terkait belum memberikan keterangan resmi, termasuk belum diketahui jumlah korban akibat peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 siswi sekolah dasar di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo terlibat perkelahian sepulang sekolah. Perkelahian tersebut terekam video dan viral di media sosial. Video perkelahian 2 siswi sekolah dasar di Kabupaten Gorontalo viral di media sosial. Kedua siswi yang masih menggunakan seragam sekolah adu jotos di kawasan Pasar Modern Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ironisnya, siswi lain hanya asik menonton dan merekam perkelahian tersebut sebelum akhirnya ada yang melerai. Sementara itu, pihak sekolah membenarkan perkelahian siswi terjadi usai jam sekolah dipicu karena salah satu konten di media sosial. Sedang melakukan pengambilan video untuk kebutuhan konten dan salah satu anak dari kami ini mengupload di grup, dan yang di dalam video ini keberatan. Pihak sekolah telah memanggil dan mempertemukan kedua orang tua dari siswi yang terlibat perkelahian dan telah berdamai. Akibat insiden itu, pihak sekolah juga melarang siswanya membawa ponsel selain kepentingan belajar. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mencabuli sejumlah pelajar putri yang dilakukan oleh oknum guru olahraga. Ratusan pelajar dan para alumni di Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi demo di depan SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Mereka menuntut oknum guru yang bejat tersebut segera dipecat dan juga ditangkap pihak kepolisian.
Ratusan pelajar dan para alumni Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 13 Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan pencabulan terhadap sejumlah pelajar putri yang diduga dilakukan oleh oknum guru olahraga. Mereka menuntut terduga pelaku dipecat dan ditangkap aparat kepolisian. Diduga oknum guru olahraga berinisial JO ini mencabuli para siswi sekolah lebih dari 5 orang. Selain ratusan pelajar dan alumni SMP 13 Kota Bekasi, sebagian wali murid yang anaknya menjadi korban juga turut melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap sekolah. Namanya pelecehan, Mas. Kalau pelecehan ya nggak jauh-jauh dari diraba gitu Bu ya. Dia guru apa Bu di sini Bu? guru olahraga. Oh, guru olahraga. Beliau sudah tidak menjabat tugas tambahan lagi, membina OSIS, tidak wali kelas. Adapun berikutnya adalah urusan dinas pendidikan. Tetap sudah diproses. Kini, terduga pelaku sudah dinonaktifkan sebagai guru dan jabatannya di sekolah. Rencananya, pihak korban akan melaporkan kasusnya ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Polres Metro Bekasi Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Petugas gabungan dari Satpol PP Pemerintah Kabupaten Polresta Sidoarjo langsung merangsek masuk ke dalam gudang yang diindikasi menyimpan ratusan botol arak minuman keras. Dari dalam gudang yang ada di lingkungan permukiman padat penduduk ini, petugas menemukan ratusan botol minuman keras jenis arak siap edar. Seorang penjaga gudang berikut pemiliknya tidak bisa berbuat banyak saat petugas masuk menggeledah isi gudang. Lebih dari 500 botol arak ilegal ini dibawa keluar gudang untuk disita dan diamankan ke kantor Satpol PP Sidoarjo. Upaya penggerebekan distributor arak ilegal ini sengaja dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya pengaduan masyarakat terkait keberadaan penjual arak dalam skala besar di lokasi permukiman. Yang kami terima laporan, maka kami melakukan pengembangan dengan penyelidikan kepada rekan-rekan anggota kami yang di lapangan. Ternyata di TKP betul ada indikasi agen penjualan arak ilegal. Tadi sementara yang kita temukan di TKP ini distributor, tapi cukup banyak. Nah, kami melakukan pencegahan, kami melaksanakan kegiatan penyidikan di lapangan, kita sita barangnya, kita panggil yang bersangkutan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, ratusan botol miras ini diamankan di kantor Satpol PP Sidoarjo. Petugas gabungan melakukan pengembangan kasus ini mencari pemasok arak yang diduga berasal dari luar kota Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.